Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam. Dosen elemen mesin 1 yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Uliki Ramadan Rizky Dijaya dari kelas Teknik Mesin 20E. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu tentang repeat hand. Tang repeat hand merupakan salah satu jenis hand tools yang dirancang khusus untuk digunakan sebagai alat instalasi. Nah, seperti namanya, tang repeat hand termasuk golongan tang. Nah, berbeda dari tang pada umumnya yang biasanya digunakan untuk beragam keperluan. Nah, tang repeat hand punya fungsi yang sangat spesifik. Nah, fungsi tang repeat hand berdasarkan struktur alatnya. Nah, jadi tang repeat hand atau kadang kita sebut dengan repeat gun adalah jenis tang yang digunakan untuk memasang paku repeat atau paku keling. Nah, bentuk tang repeat ini mirip dengan tang biasa. Nah, pada bagian handle-nya, namun pada bagian atas atau bagian head terdapat bagian khusus yang digunakan untuk mencengkram paku repeat. Nah, pada umumnya tang repeat hand terbuat dari material aluminium. Nah, ada beberapa juga yang menggunakan aluminium alloy. Nah, untuk bagian handle biasanya menggunakan bahan karet kuat seperti PVC atau polyvinyl chloride. Nah, untuk tang repeat sendiri sangat variatif menyesuaikan ukuran paku repeat. Nah, selain ukuran, tang repeat hand juga memiliki variasi pada bagian handle untuk tingkat kekuatan tekan. Nah, untuk fungsi spesifik tang repeat hand secara spesifik mengarah pada fungsi paku repeat itu sendiri. Nah, maksudnya paku repeat pada umumnya digunakan untuk menyambungkan pelat besi. Nah, hasil sambungannya dari paku repeat ini bersifat permanen. Nah, jadi pemasangannya pun harus menggunakan alat khusus dan dilakukan dengan perhitungan yang cermat serta kehati-hatian. Nah, saat digunakan tang repeat akan menghasilkan gaya tekan yang kemudian mendorong paku repeat dan bidang kerja atau plat besi. Nah, gaya tekan ini berasal dari udara yang masuk ke alat dan kemudian dikompresi. Nah, udara yang telah dikompresi bergerak menuju piston sehingga kemudian mendorong paku repeat itu sendiri. Nah, cara menggunakan tang repeat hand agar fungsi tang dapat maksimal, pemakaiannya pun haruslah tepat. Nah, sebelumnya kita perlu mempersiapkan beberapa peralatan lainnya dalam proses instalasi paku repeat. Nah, peralatan pendukung yang harus disiapkan agar sebaik mungkin yaitu yang pertama ada backing bar, mesin press, bor, serta mesin pemotong untuk memotong ekor paku repeat. Nah, baru setelah itu ikuti langkah-langkah penggunaan tang repeat. Nah, berikut ini adalah penggunaan tang repeatnya. Nah, yang pertama siapkan paku repeat. Pastikan ukuran paku sudah sesuai dengan diameter lubang pada bidang kerja. Nah, ukuran paku juga harus sesuai dengan. Mohon maaf untuk video sebelumnya terpotong dikarenakan ruang penyimpanan HP saya habis. Saya lanjutkan, untuk ukuran paku juga harus sesuai dengan ukuran tang repeat. Nah, yang kedua, masukkan paku repeat pada bagian tang repeat melalui nozzle yang ada pada bagian ujung kepala tang. Nah, jika ukuran paku sesuai, kita tidak akan kesulitan memasukkan paku pada nozzle. Nah, yang ketiga, arahkan tang yang sudah berisi paku ke lubang bidang kerja. Nah, lakukan pengecekan akhir untuk memastikan pelat besi telah berada pada posisi yang tepat.
Nah, yang keempat ada backing bar untuk menahan ekor paku agar tidak bergeser. Nah, yang kelima ada tekan tuas atau trigger yang ada pada bagian handle. Nah, lakukan berulang kali hingga badan paku lepas dari bagian kepala paku atau factory head. Yang keenam ada gunakan mesin press agar plat besi yang disambungkan benar-benar telah menempel. Nah, yang ketujuh, jika plat besi telah tersambung sempurna, potong ekor paku dengan menggunakan mesin pemotong yang khusus. Nah, perlu diingat, sambungan yang dihasilkan paku ripet adalah sambungan yang permanen. Nah, karenanya sebelum melakukan instalasi, lakukan perhitungan dengan tepat. Nah, jika paku dilepas, nah komponen yang disambung akan mengalami kerusakan secara struktural. Nah, bisa disimpulkan bahwa fungsi tang ripet ini adalah sebagai alat untuk memasang paku ripet. Nah, pada bagian kerja biasanya plat besi. Nah, sekian pembahasan dari saya mengenai tang ripet hand. Mohon maaf apabila ada salah ucap. Saya harap Bapak dapat memahaminya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke pembahasan yang kedua mengenai combine knife ripet tools. Nah, alat ini secara fungsi sama saja dengan tang ripet hand. Nah, dimana tangnya dirancang khusus untuk digunakan untuk alat instalasi. Nah, termasuk combine knife ripet tools ini termasuk golongan tangnya berbeda dari tang pada umumnya yang bisa digunakan untuk beragam keperluan. Fungsinya ini sangat spesifik. Nah, secara keseluruhan hampir sama dengan tang ripet head. Nah, yang perlu diingat ini yaitu sambungan yang dihasilkan dari sambungan alat ini adalah permanen. Nah, karena sebelum melakukan instalasi harus melakukan pengukuran yang sangat teliti. Nah, jika dilepas, komponen yang disambung akan mengalami kerusakan dikarenakan sambungannya permanen. Nah, cukup sekian dikarenakan saya tidak menemukan pembahasan yang sangat spesifik. Untuk pembahasan part yang kedua cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.